Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Apa kabar kalian semua yang dengerin podcast gue hari ini? Apa kabar kalian semua yang baru dengerin podcast gue hari ini? Atau mungkin kalian yang cuman gak sengaja mencet podcast ini? Stay di podcast ini ya, sampai akhir. Selamat datang semuanya, apa kabar kalian semuanya? Gue doain semua yang kalian lagi kerjain, semua yang kalian lagi usahakan untuk capai, semua yang kalian lagi, ya semualah, gue doain positif seperti biasa. Semoga semuanya tercapai dan semoga semuanya berjalan dengan lancar di tengah-tengah tahun yang lumayan buruk ini. Ya, tapi tenang saja, everything's gonna be okay gitu. Jadi gue juga mau terima kasih juga selain itu kepada semua juga yang udah dengerin podcast dari awal. Dan ada juga orang-orang yang komen, terus ada juga yang DM gue dan ya ngobrol-ngobrol gitu, curhat sama gue terima kasih buat kalian. Oh ya, untuk podcast hari ini dan kedepannya, oh ya gue mau ngasih ini dulu ya, announcement dulu. Jadi untuk beberapa episode ke depan, beberapa podcast ke depan, gue nggak bakal bikin videonya juga untuk di YouTube deh. Untuk ini untuk yang sering denger di YouTube ya, gue kayaknya nggak bakal bikin video dulu karena itu wasting time banget dan wah itu gila sih, kayak ngambil waktunya banyak tapi kualitasnya masih kurang bagus gitu. Karena agak susah sih bikin video di rumah gue sekarang karena ya 1-2 hal yang agak sulit dijelaskan. Jadi gue mending apa ya, kayak gue mending kumpulin modal dulu deh buat bikin tempat yang lebih baik buat gue record videonya juga. Jadi untuk beberapa episode ke depan dan season ke depan nanti kayaknya gue masih bakal sound dulu karena kan ya emang podcast kan emang lebih pentingin sound kan. Tapi ya kemarin video kan cuma buat tambah-tambahan aja gitu. Jadi ya doain aja lah, semoga gue udah bisa kekumpul semuanya, jadi biar bisa ada videonya juga gitu. Dan habis itu untuk kalian yang baru dengerin podcast gue hari ini, kalau misalnya kamu dengerin podcast gue yang sebelumnya, ada di YouTube, ada di Apple Podcast, Spotify, dan Anchor gitu. Jadi jangan khawatir, bisa dengerin podcast gue yang sebelumnya gitu. Apalagi ya, gitu aja sih. Jadi pada hari ini, di podcast hari ini, gue mau ngomongin ini, podcast yang sekarang ini gue mau ngomonginnya agak nyambung sama podcast yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan kalian pengen lebih mengerti lagi tentang podcast hari ini, ya boleh juga dengerin podcast yang sebelumnya. Tapi nggak apa-apa kok, meskipun nggak denger yang sebelumnya juga, ya pasti mengertilah 1-2 hal gitu. Nah, di hari ini seperti yang kalian lihat di judul podcast gue di YouTube ya. Jadi pada hari ini nih, gue tuh mau ngomongin sama yang namanya hidup itu menjadi misteri. Dan hidup itu emang harus menjadi misteri. Tidak boleh enggak, lu tidak boleh tahu masa depan lu. Karena menurut gue menjadi misteri itu sesuatu hal yang perlu banget. Nah, kenapa? Kita bakal bahas di podcast hari ini. Jadi dengerin sampai akhir ya gitu. Nah, untuk sebelumnya nih, kenapa gue mau masuk isinya sebelum gue masuk isinya? Jadi gini, mengenai hidup itu menjadi misteri. Sebenarnya yang namanya hidup itu menjadi misteri itu apa sih yang bikin gue tuh pengen ngomongin hal ini gitu. Jadi gini, mengenai hidup itu menjadi misteri itu, menurut gue ini tuh sesuatu hal yang menurut gue tuh gue resahkan selama ini. Karena beberapa waktu ke belakang nih ya, zaman apa ya, zaman gue baru merasakan capeknya hidup lah ya. Beberapa tahun lalu gitu kan. Yang namanya sosial media itu mulai banyak banget yang apa tuh, kayak IG yang bikin tentang postingan mengenai apa tuh namanya, kepahitan hidup gitu misalkan, atau nggak postingan yang kayak bikin tentang capek hidup dan lain-lain. Dan ketika lo bikin ketika lo lihat postingan seperti itu, gue tuh mulai lihat kayak si komen-komennya gitu. Dan ketika gue ngelihat si komennya itu, gue tuh baru sadar bahwa
ternyata yang merasakan seperti itu tuh nggak cuman gue doang. Mungkin sudah saatnya semua orang tuh merasakan apa yang dirasakan di umurnya mereka saat itu gitu. Jadi ketika gue liat postingan itu tuh ya mungkin gue udah lumayan merasakan yang namanya capek hidup gitu ya. Jadi pas gue lihat gitu ya, si kontennya itu, si konten Instagramnya itu tulisannya kayak, siapa sih yang capek hidup sekarang gitu. Nanti habis itu pas gue lihat di komennya itu, wah gila banyak banget orang yang kayak curhat mengenai ya mereka tuh capek gitu, capek ngerjain segala hal gitu. Nah itu tuh ada hubungannya dengan kenapa hidup itu menurut gue harus menjadi misteri gitu. Dan lu tau gak sih, kayak pasti lu juga pernah merasakan lah ketika mungkin lu capek kerja tiap hari, capek nyari uang tiap hari, capek usaha tapi nggak dapet hasilnya, atau nggak, lu capek apapun lah, pasti at some point gitu ya, lu pasti punya pikiran di mana lu tuh bingung gitu. Waduh, kayak gue udah capek ngapa-ngapain tuh, tapi ujungnya di mana sih gitu ya? Nggak sih, pernah nggak sih lu mikir kayak gitu, kayak aduh gue sekarang capek-capek belajar S1 S2 misalkan ya, atau nggak jualan, capek-capek kerja, capek-capek menghabiskan waktu untuk mengasah skill baru. Tapi pernah gak sih lo mikir kayak sebenarnya ujungnya tuh bakal kemana sih gue? Ketika 10 tahun lagi, 20 tahun lagi itu gue bakal apa sih? Gitu, ngerti gak? Gitu loh. Dan itu tuh sesuatu hal yang menurut gue layak untuk gue bahas di sini. Karena ada beberapa orang di luar sana yang masih belum mengerti bahwa yang namanya apa yang mereka kerjakan tuh tidak akan pernah sia-sia gitu. Nah, nanti gue bakal jelasin ya. Nah, habis itu selanjutnya tuh banyak banget orang yang waktu itu, lu ngerti gak sih waktu gue ngomongin tentang banyak banget orang yang nggak bisa menikmati proses gitu. Ingat nggak? Nah, itu salah satu hal yang bikin gue istilahnya kayak pengen ngebahas ini juga gitu. Jadi istilahnya tuh kayak gue tuh merasa bahwa orang tuh pengen banget cepet-cepet gitu di dalam hidupnya. Kayak misalkan untuk yang cewek nih ya, banyak banget cewek yang gue kenal gitu ya, yang mereka tuh capek kuliah gitu ya, capek kuliah, capek kerja, tapi pengennya tuh cepet aja, udahlah pengen nikah aja deh gitu. Ada juga cowok gitu ya, ini teman-teman cowok nih gue nih ya, capek kerja, capek kuliah, pengennya mati aja gitu. Kayaknya udah gak ada harapan hidup gitu loh di diri mereka gitu, di otak mereka, di cara mindset berpikir mereka tuh kayak udah gak ada, kayak tau gak sih, kayak lu tuh mentok si kayak semacam unmotivated gitu, jadi kayak tidak termotivasi untuk melakukan segala sesuatu gitu. Nah itu tuh salah satu contoh kenapa gue tuh pengen ngomongin tentang hal ini gitu. Karena menurut gue yang namanya sesuatu hal yang unmotivated itu sebenarnya bisa diubah cara berpikir lu supaya lu tuh tidak stuck lagi, tidak punya pikiran aneh-aneh mengenai masa depan lu gitu, tidak punya anxiety berlebihan gitu kan. Nah setelah itu kan tadi yang selanjutnya ya. Nah, habis itu gue juga yang terakhir nih ya, ketika lu tuh punya pikiran untuk melakukan segala sesuatu dengan cepat, lu akan mencari cara untuk melakukan segalanya secara cepat gitu. Ngerti gak maksud gue? Jadi mungkin yang namanya kayak lu pernah nggak sih kayak mikir, kayak tadi gue udah ceritakan, kayak mikir beberapa tahun dari sekarang lu bakal jadi apa, misalkan beberapa tahun ke depan lu mau ngapain misalkan. Ada beberapa orang mungkin ya yang masih jauh dari perkotaan gitu ya. Ada beberapa orang yang masih pergi ke dukun lah misalkan, atau enggak pergi mempercayai ramalan misalkan, wah tahun 2021 gue bakal jadi apa ya, oke gue harus prepare dan lain-lain gitu, ya nggak sih. Dan ada juga orang-orang yang kayak percaya mengenai istilahnya kayak, oh tahun segini tuh gue bakal gimana nih, gue bakal gitu, kayak omongan orang dia coba untuk mengamininya gitu, mereka mencoba untuk mempercayainya gitu. Dan itu tuh hal yang menurut gue bukan salah juga sih, cuman menurut gue kalau untuk have fun gak apa-apa sih, tapi kalau misalkan untuk lu percayai secara 100% itu menurut gue kurang tepat gitu. Nah, dari beberapa hal tadi yang gue udah bilangin gitu ya mengenai permasalahan kenapa sih gue mau ngomongin tentang hal ini gitu. Jadi gini, kita balik lagi ngomongin mengenai
kenapa sih lu tuh mau uh, di dalam hidup itu pengen segala sesuatunya lu tuh tahu gitu. Maksudnya dalam artian kayak kenapa sih lu pengen tahu masa depan lu nanti tuh bakal jadi apa, atau mungkin lu masa depan lu nanti lu mau gimana. Ada alasannya, dan alasan itu adalah kembali lagi ke sifat dasar semua manusia. Balik lagi ke podcast kita yang sebelumnya, gue sempat ngomongin mengenai sifat dasar kita sebagai orang yang egois, makhluk hidup yang egois. Sekarang ini deh, kalau misalkan lu punya pikiran nanti mau jadi apa, lu punya pikiran nanti mau ngapain, lu punya pikiran seandainya lu bisa tahu nanti lu bakal jadi apa, itu kan artinya lu tidak mau lu tidak mau memiliki sebuah kegagalan dong, ya nggak? Lu cuman pengen berhasilnya doang, sehingga ketika lu tahu nanti lu bakal jadi apa, berarti lu bisa nge-prepare dari sekarang, ya nggak? Sehingga lu tidak akan tidak akan melewati masa-masa gagal lu gitu. Lu cuman pikiran lu cuman ya udah gue succeed, gue cuman berhasil gitu. Dan itu tuh mencerminkan sifat dasar kita yang dimana kita cuma pengen menang sendiri. Kita cuma pengen, egoisme kita tuh tinggi banget hanya untuk sukses doang gitu. Sementara lu tuh tidak pernah berpikir bahwa sukses itu tidak bisa dilakukan kalau misalkan lu tidak memiliki sebuah kegagalan gitu. Sehingga lu tuh sering kali melupakan yang namanya kegagalan. Jujur sekarang nih, di tengah-tengah ini gue lagi bikin podcast hari ini aja ya. Hari ini, detik ini pun gue lagi sedang merasakan kegagalan. Tapi satu hal yang bikin gue termotivasi untuk melakukan hal itu berulang-ulang sampai gue berhasil adalah karena gue tuh tidak percaya ada yang namanya gagal. Yang gue percaya itu adalah berhasil dan belajar. Gue lupa itu quotes dari siapa. Pokoknya gitu deh. Menurut gue gitu. Jadi kayak pokoknya yang penting berhasil atau belajar. Jadi gak ada yang namanya gagal menurut gue. Nah, meskipun seperti itu gitu ya, meskipun gue mengalami kegagalan atau yang gagal itu diubah menjadi belajar, gue jadi tahu gitu apa yang harus gue lakukan kalau misalkan gue diberi lagi situasi seperti hari ini gitu, situasi seperti belakangan ini, yang dimana bisa memperkuat mental gue untuk melawan kayak cobaan-cobaan di masa depan gitu. Dan itu yang harusnya tuh dimiliki sama semua orang, dimiliki sama setiap dari kalian yang mendengarkan podcast ini gitu. Nah, habis itu dari mengenai sifat dasar tadi gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua itu gue mau ngasih tahu kalau misalkan yang namanya istilahnya kayak yang namanya lu pengen tahu tentang masa depan itu sebenarnya berasal dari yang namanya anxiety lu atau rasa cemas lu. Cemas karena apa? Cemas karena lu tuh pengen tahu gitu masa depan lu tuh mau jadi apa yang harus lu siapkan dan apa yang harus lu lakukan sekarang, ya nggak? Jadi maksud gue tuh ketika lu merasakan cemas atau bingung atau kayak ya stuck gitu, lu bakal berpikir tentang masa depan lu, ya nggak sih? Lu bakal berpikir kayak nanti tuh gue mau jadi apa sih, gue mau ngapain sih, dan gue mau berbakti sama siapa untuk dari sekarang sampai nanti gue mati gitu kan. Dan semua diawali oleh yang namanya rasa cemas lu, dan itu tuh hal yang normal sih menurut gue, hal yang pasti semua orang bakal punya gitu, karena yang namanya anxiety atau cemas gitu itu tuh pasti terjadi ketika lu mulai terjun ke dunia yang benar-benar luas istilahnya, kayak yang biasanya karena misalkan lu bayangin lah kayak misalkan kita tuh sekolah 12 tahun, belum kalau misalkan ditambah kuliah itu 4 tahun 5 tahun gitu kan, ya kita tuh hanya diajarkan 1-2 cara untuk hidup gitu, ngerti gak sih? Kayak 1-2 cara untuk menjalani hidup. Tapi ketika lu keluar dari zona pendidikan itu, lu bakal menjalani berbagai macam cara untuk hidup gitu, berbagai macam cara untuk survive gitu. Dan menurut gua itu tuh hal yang normal terjadi karena lu bakal kaget ketika jatuh ke lingkungan masyarakat gitu. Dan itu tuh hal yang normal juga menurut gua. Nah, kita ngomong-ngomong mengenai anxiety dan egois gitu, rasa egois gitu. Ya
gue nggak bakal munafik ya, maksudnya gue pun pernah melakukan seperti itu beberapa tahun lalu, yang dimana gue pun punya rasa cemas apa yang akan gue lakukan 10 tahun dari sekarang, apa yang gue bakal hasilkan beberapa tahun dari sekarang, dan bisa nggak sih gue pengen cepet-cepet aja deh beberapa tahun dari sekarang gitu. Karena apa ya, gue ngerasa bahwa apa yang gue kerjain sekarang tuh lambat banget, tau gak sih, kayak bener-bener kayak pelan-pelan, kok nggak ada perbedaannya dari hari ini sama minggu-minggu lalu, bulan-bulan lalu, kok nggak ada tantangan yang baru gitu. Gue ngerasa kayak gitu, dan di situ gue sadar bahwa gue tuh mulai cemas dengan hidup gue sendiri. Gue mulai cemas dengan yang namanya masa depan gue sendiri gitu. Dan di situ gue belajar juga bahwa ada beberapa hal yang lu tuh tidak bisa kontrol, lu tidak bisa apa istilahnya, kendalikan, dan ada beberapa hal yang lu bisa kendalikan. Menurut gua, hal yang tidak bisa lu kendalikan adalah apa yang akan terjadi beberapa tahun dari sekarang kepada diri lu. Misalkan 10 tahun ke depan gitu ya, lu mau jadi apa gitu kan. Ya, lu nggak bisa tahu dong lu bakal mau jadi apa. Sehingga menurut gue itu adalah hal yang menurut gue tidak bisa lu kendalikan gitu. Tapi cerminan yang dimana, maksudnya cerminan 10 tahun ke depan lu mau jadi apa itu tergantung dari apa yang lu lakukan sekarang. Kalau misalkan sekarang lu cuman kerjaannya rebahan dan hambur-hamburkan uang, 10 tahun ke depan lu juga bakal melakukan hal tersebut gitu. Ngerti kan maksud gue? Jadi gue tuh tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi beberapa tahun kemudian, tapi gue bisa merubah apa yang akan terjadi pada gue dalam beberapa tahun kemudian, yaitu dengan apa yang gue kerjakan sekarang. Dan di situ gue baru belajar, oh ternyata cara gue mengetahui masa depan gue itu adalah dengan cara melihat dulu apa yang lagi gue kerjain sekarang gitu loh. Ini juga bakal berlaku buat kalian semua yang dimana kalian tuh sedang harap cemas gitu loh, kayak dalam artian kayak lu tuh lagi cemas gitu dengan masa depan lu, tapi masih punya harapan gitu mengenai masa depan lu. Dan ketika lu punya harapan itu, lu juga masih kayak semacam apa ya, bayangan lu masih blur gitu, masih tidak terlalu pasti dengan apa yang akan lu kerjakan suatu saat nanti. Maksudnya apa yang akan lu dapatkan suatu saat nanti, ya lu bisa lihat dari apa yang lu kerjakan sekarang. Kalau misalkan sekarang lu orangnya denial dalam artian tidak mau belajar sesuatu yang baru, tidak mau mengeksplor sesuatu yang baru, tidak mau mengembangkan diri lu, ya nggak cuman mungkin lagi sih, maksudnya kayak gue pastikan 90% lah hidup lu 10 tahun ke depan lagi, 10 tahun lagi itu bakal sama dengan apa yang lu kerjakan sekarang. Lu menjadi orang yang denial, lu menjadi orang yang tidak mau belajar sesuatu, tidak mau berkembang gitu kan. Tapi kalau misalkan lu mau berubah pada hari ini, ya lu bisa istilahnya apa ya, kayak lu bisa mengubah masa depan lu gitu. Lu bakal jadi apa itu lu bakal bisa berubah dari sekarang gitu loh. Ya meskipun maksud gue kayak lu tidak tahu, karena kan pada ujungnya ya, pada ujungnya itu orang tuh pengen tahu masa depan tuh supaya apa? Supaya dia bisa nge-prepare dari sekarang, ya nggak? Tapi sayangnya kita nggak bisa tahu nanti itu kita bakal jadi apa. Lu bisa berekspektasi, tapi lu tidak bisa secara pasti, ya nggak? Sekarang lu berekspektasi deh, 10 tahun ke depan lu jadi miliuner misalkan. Jadi lu harus prepare-nya apa? Prepare-nya adalah lu punya tabungan, misalkan BCA Gold misalkan, BCA Platinum misalkan, atau nggak lu harus punya berangkas besar gitu kan. Tapi kan masalahnya bisa aja 10 tahun ke depan lu tidak menjadi orang kaya, ya nggak? Lu tidak jadi milioner. Nah gitu, sama halnya dengan misalkan lu berekspektasi 10 tahun kemudian lu naik jabatan, tahunya 10 tahun kemudian justru lu punya bisnis sendiri misalkan, kayak gitu, ya nggak? Jadi menurut gue yang namanya hidup itu lu tidak boleh tahu kedepannya tuh bakal jadi apa. Karena apa? Karena kalau misalkan lu tahu kedepannya bakal jadi apa, itu bakal berbalik ke diri lu lagi gitu, menjadikan sesuatu yang tidak tidak positif untuk diri lu. Nah, abis itu gue tuh mau ngomongin juga mengenai yang namanya balik lagi ke podcast yang semesta sudah menyiapkan. Ingat nggak podcast itu? Jadi menurut gue, sebenarnya gue percaya ya, mungkin di dunia itu ada alternate universe yang dimana lo tuh sebenarnya nggak tahu itu tuh ada, tapi
sebenarnya segala sesuatu yang sudah apa segala sesuatu tuh sudah ada untuk diri lu di masa depan nanti, cuman lu tuh nggak tahu itu apa gitu, ngerti gak sih? Jadi seakan-akan kayak apapun yang lu inginkan itu, apapun yang lu butuhkan suatu saat nanti, itu tuh sebenarnya udah disiapkan gitu sama something in this world gitu, kayak udah ada yang nyiapin buat lu gitu. Mungkin kalau misalkan lu yang percaya sama Tuhan, mungkin Tuhan ngasih udah nyiapin buat lu, tapi kalau misalkan lu yang tidak percaya, mungkin semesta sudah nyiapin buat lu gitu. Nah, maksud gue adalah apapun yang lo kerjakan sekarang, suatu saat lo bakal menikmati hasilnya, tapi lo tidak bisa tahu secara pasti hasilnya itu seperti apa, gitu. Dan itu tuh sudah pasti ada, gitu. Sudah pasti ada, tapi timingnya aja belum tepat. Kenapa timingnya belum tepat? Mungkin lo nya belum siap, gitu. Misalkan lo butuh, misalkan lo pengen duit 10 juta misalkan. Sebenarnya sudah bisa sih. Dunia ini tuh udah bisa ngasih lu duit 10 juta, tapi somehow ada yang bilang kalau lu tuh belum siap menyimpan uang 10 juta gitu loh. Jadi dunia ini tuh bakal nunggu sampai lu siap dulu, baru lu bakal dapat gitu. Karena setiap hari yang berbeda itu membutuhkan diri lu yang berbeda gitu. Nah, itu kan tadi gue udah ceritain tentang pengalaman gue, terus kenapa sih yang namanya hidup itu harus jadi misteri dan lain-lain. Oke, kita langsung lanjut ke penutup ya. Dan penutup hari ini gue mau ngasih tahu bahwa kenapa sih hidup itu harus jadi misteri. Gini loh, gue yakin pendengar gue kan orang Indo banyakan ya. Beberapa dari kalian mungkin 90%, 80% masih percaya sama yang namanya Tuhan. Mungkin ada beberapa yang tidak. Tapi gue mau ngasih tahu, mau lu percaya atau enggak, gue mau ngasih tahu nih, kenapa sih lu nggak boleh tahu masa depan lu. Gue dapat quote dari seseorang, tapi gue lupa namanya siapa. Aduh, gue nggak pernah ngingetin nama ya. Cuman gue ngasih tahu aja nih, kenapa hidup masa depan lu tuh harus jadi misteri. Karena kalau misalkan lu tahu masa depan lu tahu apa yang terjadi 10, 20, 30 tahun kemudian, lu bakal hilang sama yang namanya harapan, lu bakal hilang sama yang namanya kepercayaan. Kenapa? Karena gini, kalau misalkan kalian berdoa tiap hari, apa sih yang kalian minta? Semoga hari ini semua yang gue kerjain lancar, semoga apa yang gue butuhkan semua dikasih, semua dicukupi, semoga orang-orang yang sakit di luar sana disembuhkan, dan lain-lain. Iya enggak? Kalau misalkan lu tahu itu orang-orang sakit bakal sembuh, ngapain lu doain? Iya enggak? Kalau misalkan lu tahu semua yang lu kerjain sekarang bakal beres, ngapain lu doa sama Tuhan supaya kerjaan ini beres? Iya enggak? Dan kalau misalkan kalian bukan orang yang percaya sama Tuhan, tapi lu lebih percaya sama sesuatu yang namanya logika, lu pasti punya harapan bahwa, aduh, gue harus berharap bahwa kerjaan hari ini bakal beres, gitu. Lu berharap untuk diri lu sendiri, bukan kepada Tuhan. Tapi kalau misalkan lu tahu lu bakal beresin pekerjaan itu, ngapain lu berharap, ya nggak? Ngapain lu punya ekspektasi, ngapain lu punya kepercayaan bahwa apa yang lu kerjain itu bakal beres, gitu loh. Jadi menurut gua intinya adalah misteri di dalam hidup itu sesuatu yang sebenarnya udah disiapin, sesuatu yang sebenarnya sudah sesuatu yang emang sebenarnya alasan kenapa yang namanya waktu itu ya lu tidak bisa loncat ke waktu yang lu pengenin misalkan 10 tahun kemudian, abis itu lu mundur lagi, itu nggak bisa. Kenapa ya? Karena semua tuh sudah dipersiapkan dengan matang supaya lu tuh masih memiliki kepercayaan, memiliki harapan di dalam diri lu, gitu. Itulah yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain, gitu loh. Mungkin kayak misalkan binatang gitu ya, kucing, anjing, domba, dan lain-lain, mereka nggak punya harapan. Survive. Hari ini gue dapat makanan, kalau enggak ya gue mati, gitu aja. Tapi kalau manusia, lu kasih deh, misalkan lagi naik pesawat mau jatuh, atau enggak tiba-tiba ada badai pasir gitu ya di Indonesia, atau enggak tiba-tiba ada tornado, ada puting beliung, pasti kita punya harapan. Meskipun lu nggak percaya sama Tuhan, lu pasti punya harapan, semoga bencana ini bakal berakhir, semoga semua yang gue jalani dan berdampak negatif ke gue semua bakal berakhir. Gue berharap gitu loh. Itu tuh yang membedakan manusia dengan makhluk hidup yang lain, gitu. Jadi jangan pernah lu berpikir bahwa
gue harus tahu masa depan gue seperti apa. Jangan pernah, karena tahu kan orang-orang sering bilang kayak jalanin aja gitu, ya nggak? Iya, jalanin aja itu ya seperti itu. Dalam artinya lu tuh jalanin aja sekarang, nggak usah pengen tahu ke depannya lu mau jadi apa, karena lu nggak bisa mengontrol itu, lu nggak bisa mengendalikan hal tersebut. Yang lu bisa adalah yang sekarang aja. Jalanin aja sekarang tuh apa gitu yang lu pengen jalanin, tapi dengan syarat apa yang lu jalanin tuh harus berkembang, jangan diam di satu tempat gitu. Jadi intinya semua yang lu lakukan sekarang itu tuh semua harus perlahan namun pasti gitu. Santai aja, jangan apa ya, kayak jangan terlalu terburu-buru, aduh pengen nikah lah, aduh pengen mati gitu. Seakan-akan kayak lu tuh tau gak sih, kayak orang-orang yang kayak gitu tuh seakan-akan udah tahu endingnya gimana gitu. Lu bayangin deh, orang yang pengen nikah cepet-cepet gitu ya. Sorry ya, gue gak ngomongin agama di sini. Tapi kalau misalkan orang yang pengen nikah cepet-cepet, misalkan udahlah bodo amat, gue gak mau kuliah, gak mau kerja, yang penting nikah, misalkan gitu. Seakan-akan dia tahu endingnya setelah dia nikah tuh apa. Seakan-akan dia tahu kalau misalkan abis nikah itu dia happy, dia dia tidak ada masalah lagi. Tapi kan nyatanya tidak seperti itu, ya gak? Nyatanya dia belum siap. Dia tuh kayak semacam dipaksa gitu si time frame hidupnya gitu, sehingga yang terjadi adalah hal negatif ke diri dia. Sama dengan misalkan lu pengen cepet mati misalkan, ya seakan-akan lu punya pikiran bahwa aduh aku akan masuk surga misalkan, aku akan bertemu dengan keluargaku yang sudah ada di sana misalkan, yang udah duluan di sana. Tapi karena lu pengen cepet-cepet mati dan lu tidak memiliki tidak memiliki kontribusi untuk masyarakat, ya sama aja gitu doh. Ya nggak, ngerti kan gitu. Karena kan yang manusia kan diciptakan di dunia ini ya kita untuk berkontribusi sama semua orang, nggak cuma buat diri kita sendiri doang gitu. Sampai sini aja ya podcast kita hari ini. Gue udah nggak tahu lagi, maksudnya kayak dalam apa, gue udah mentok untuk tema ini karena ini menurut gue udah rancu banget, maksudnya udah meruncing banget sih temanya, jadi udah nggak bisa dieksplor lagi. Ini cuma pelengkap si podcast gue yang sebelumnya gitu. Jadi kalau misalkan kalian masih nggak ngerti, ada yang nggak ngerti, boleh dicek di podcast gue yang sebelumnya gitu, karena ini ada hubungannya sih, jadi lebih diperjelas aja sama gue biar kalian juga semuanya ngerti dan paham gitu. Jadi ya udah gitu aja untuk kalian semua yang dengerin podcast gue. Jangan lupa untuk share ya, karena kalau misalkan kalian share, makin banyak yang denger, makin banyak cerita yang masuk ke gue, makin banyak juga yang gue ceritain ke kalian gitu. Jadi kalian juga makin banyak bertambah ilmunya gitu, cerita-cerita dari gue gitu. Jadi sampai sini aja, sampai ketemu lagi di podcast gue yang selanjutnya. Gue Joshua dan goodbye.